Selamat siang teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ansiti Support. Kali ini saya ingin berbagi tentang pengetahuan buat teman-teman, yaitu tentang perbedaan antara anxiety atau gangguan cemas dengan depresi. Anxiety disorder atau mungkin bisa dikenal dengan general anxiety disorder atau gangguan cemas atau gangguan panik atau panic disorder. Nah, itu gangguan mental yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan hormon di otak atau di kepala, yaitu jenis mungkin hormon serotonin atau dopamin, itu levelnya itu menurun drastis ya di kepala, gangguan saraf pusat. Nah, itu menyebabkan gangguan perintah dari saraf pusat atau otak menuju organ tubuh, yaitu misalnya jantungnya jadi deg-degan, lambungnya itu jadi mual terus setiap hari, kemudian kepala sakit dan tidak bisa menghadapi stres. Ketika ada stres sedikit, pasti jantung sudah deg-degan, kemudian kepala udah pusing, keliengan, gitu. Setiap harinya orang dengan gangguan cemas itu akan mengalami kecemasan yang tidak bisa dijelaskan. Cemas terhadap masa depan, cemas terhadap kondisi anak, cemas terhadap kondisi orang tua, yang padahal orang tua atau anak-anaknya itu semua baik-baik saja. Atau misalnya cemas akan masa depan yang belum pasti. Segala hal yang menjadi bagian dari kehidupan dia itu akan menjadi sumber kecemasan yang tidak bisa dijelaskan. Makanya istilah kedokteran disebut dengan general anxiety disorder. Biasanya untuk beraktivitas saja itu nggak bisa, atau orang itu susah untuk bisa beraktivitas normal. Nah, kemudian orang dengan gangguan cemas itu biasanya akan takut gila, takut mati, takut serangan jantung, takut sakit parah, dan lain sebagainya. Semua serba takut untuk menjalani hidup-hidupnya. Ruangan yang paling nyaman untuk seorang dengan gangguan cemas itu adalah rumah atau kamar. Jadi orang dengan gangguan cemas itu biasanya tempat yang paling nyaman itu adalah kamarnya sendiri, karena dia pengen menyendiri gitu. Nah, dia akan takut mati, takut gila, takut stres, segala hal. Lalu apa bedanya dengan depresi ya? Depresi itu penyebabnya adalah sama, yaitu gangguan di saraf pusat juga, masih berhubungan dengan amigdala di pusat otak kita itu. Kemudian serotoninnya juga ngedrop, dopaminnya juga ngedrop, akhirnya moodnya itu menjadi jelek. Bahkan kesedihan yang dia rasakan itu untuk depresi itu lebih ke sedih terus ya, terus menerus setiap hari ya. Bahkan kadang-kadang kalau orang depresi berat itu ada pikiran untuk bunuh diri. Jadi tekanan-tekanan hidup yang luar biasa ya, misalnya tekanan pikiran hutang yang nggak lunas-lunas, atau misalnya merasa tidak berguna, merasa tidak ada yang peduli, merasa nggak bisa keluar dari jalan hidup atau jalan hidupnya buntu, yang setiap hari dirasakan itu tidak ada jalan keluar, dia merasa seperti itu. Nah, orang itu akan berpikiran untuk bunuh diri atau
gantung diri atau mengakhiri hidupnya. Ada pikiran-pikiran seperti itu. Jadi bedanya apa tadi? Antara cemas itu takut mati, takut gila, atau takut semua hal yang akhirnya akan mengganggu kehidupan. Sedangkan kalau depresi itu dia cenderung sudah putus asa ya, takut mati. Kalau cemas masih ada pengen hidup tapi takut mati, tapi nggak bisa beraktivitas normal. Sedangkan kalau depresi sudah nggak ada harapan. Tapi orang dengan gangguan cemas yang tidak diobati dengan benar, misalnya dia nggak sembuh-sembuh dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nggak ada yang peduli sama sekali, dia juga nggak bisa keluar dari lingkaran itu ya, sakitnya itu, gangguan mental dan gangguan fisik, itu bisa lari ke arah depresi. Karena orang nggak peduli lagi, dia juga nggak bisa menjalani hidup normal karena saking cemasnya itu. Bahkan kehidupan sehari-harinya itu terganggu, nggak bisa nyari nafkah juga, nggak kuat keluar rumah, dan akhirnya larinya ke pengen mati tadi. Itu yang menyebabkan gangguan cemas itu berbahaya ya buat kehidupan seseorang. Bahkan untuk hidup sehari-hari aja harus dibantu. Untuk mengatasi stres yang dihadapi sehari-hari itu nggak bisa, karena dia harus nggak mampu, kondisi fisik dan kondisi mentalnya itu lemah sehingga tidak bisa beraktivitas normal. Lalu apa yang harus dilakukan untuk dua penyakit tadi yang penyebabnya hampir sama ya sebenarnya, yaitu di gangguan serotonin dan dopamin atau neurotransmitter di otak tadi itu, yaitu dengan melakukan pengobatan yang kalau misalnya Anda sudah bertahun-tahun mencoba tanpa obat, cobalah untuk bisa berobat dengan benar. Temui psikolog dulu kalau masih ragu, kemudian Anda akan diarahkan ke psikiater. Yang pernah saya rasakan dalam 2-3 minggu setelah melakukan pengobatan dengan benar, itu akan ada perubahan yang sangat berarti. Dalam 2-3 minggu gejala fisiknya udah mulai berkurang. Itu saya dulu lebih ke cemas ya, karena lambung ya. Lambung ini kan asam lambung tinggi menyebabkan kecemasan. Kemudian tapi penyebabnya sama sih, bisa dua-duanya bisa diobati dengan hal yang sama. Diobati dengan benar, yaitu dengan obat anti cemas selama 2 minggu. Kemudian seperti apa ya, obat anti cemas itu kayak alprazolam, tapi itu yang hanya bisa ditebus dengan resep dokter ya pastinya. Kemudian obat antidepresan itu sejenis SSRI atau dulu namanya Zoloft atau sertraline. Dalam 2 minggu itu Anda sudah bisa beraktivitas dengan normal kembali. 3 minggu lah itu sudah ada perbaikan. Bahkan untuk keluar rumah aktivitas sudah nyaman, kemudian Anda bisa hidup, bersosialisasi, kemudian beraktivitas itu sudah fit ya, mulai ada tenaga gitu, ada rasa senang di otak kita. Nah, makanya buat Anda yang masih berjuang, cobalah untuk coba pengobatan yang benar. Nanti insya Allah selama 2 minggu udah ada perubahan. Namun itu bukan goal ya, goalnya adalah bisa lepas dari obat-obatan itu. Yang terpenting adalah Anda sudah bisa beraktivitas dulu, kemudian menjalani hari-hari normal dulu. Setelah itu pikirkan cara untuk bisa lepas dari obat-obatan, semua obat-obatan. Sekarang saya udah alhamdulillah ya bisa kembali menemukan hidup saya yang seperti sekarang ini, bisa share pengalaman yang berarti ini, bahwa ansietas itu bisa disembuhkan. Selama 10 tahun berjuang, kembali seperti sekarang. Anda juga pasti bisa. Mudah-mudahan Anda semua sehat,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.